Saya Fadli Husni, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Lintau Buo. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Dalam model ini dirancang agar siswa diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Mereka pun secara aktif dalam membangun konsep, prinsip, serta hukum dengan melalui kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan atau hipotesis, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa, serta membuat kesimpulan dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Anak-anak, jadi kita sudah berdoa, tadarus, dan al-ma'ul husna. Jadi semoga kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir semoga lancar. Amin ya Allah. Dan apa yang Bapak terangkan untuk hari ini dapat pelajaran untuk Ananda semuanya. Dah seperti itu. Dah selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian pada hari ini. Aisyah Dian Pertiwi, Andini, Bella, Dela, Desri, Desi, Diba Pertiwi, Diva Nur Sakina, izin, Elsa, Fadilatul Husna, Fadiah, Fahratul Kolbi, Habibur Rahman, Intan Fatara, Kelvin Rindra Antonio, Kezia Wendiana, M. Rigal, Miftahul Rizki, Muhammad Nabil Pasya, Muhammad Zaki,
Nadiatul Natlifah, Najwa Kaira Tunisa, Najwa Atta Afira, Putri Wahyuni, Rahmat Anugrah, Regita Helmania Putri. Anak-anak semuanya, jadi Bapak baru saja mencek kehadiran kalian. Jadi alhamdulillah hadir semua. Tadi ada satu orang yang izin. Iya. Kenapa izin ketua? Ya, satu orang izin. Hah? Yo pay control lah ini Pak. Pay control. Jadi ada satu teman Ananda yang sakit. Jadi alhamdulillah yang selainnya itu hadir semuanya. Jadi pentingnya untuk menjaga kesehatan, karena kalau kita sehat berarti kita bisa mengikuti aktivitas sehari-hari. Nah, udah siap untuk mengikuti pelajaran? Nah, sekarang Bapak tanya, anak-anak masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih Pak. Dah, tentang apa yang kita bahas minggu lalu? Tentang apresiasi seni. Yang kedua, selanjutnya kita bahas tentang pelajaran apa? Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang perkembangan seni rupa modern Indonesia. Jadi untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu dengan mengamati, nanti kalian akan menyebutkan tentang periode seni rupa modern Indonesia dengan benar. Tujuan yang pertama. Yang tujuan yang kedua yaitu dengan menanya tentang periode seni rupa modern Indonesia, maka kalian akan mampu menyimpulkan dengan benar. Tujuan yang ketiga, dengan mengumpulkan informasi tentang perkembangan seni rupa Indonesia, kalian mampu merumuskan permasalahan berkaitan dengan corak atau aliran karya seni rupa dengan benar. Selanjutnya, dengan menalar, mengasosiasi tentang tokoh-tokoh seniman lukis, maka kalian mampu mengenali dengan benar. Dengan mengkomunikasikan, kalian mampu menyajikan tentang perkembangan seni rupa Indonesia. Dan kegiatan kita selanjutnya adalah untuk pemutaran video tentang perkembangan seni rupa modern Indonesia, untuk sebagai bahan diskusi kalian nantinya. Ketika membicarakan tentang sejarah seni rupa Indonesia, pastinya kita tidak akan bisa melepaskannya dari konteks sosial dan politik yang berjalan pada masanya. Sejarah seni rupa modern Indonesia sendiri bergerak tidak linear atau tidak sejalan dengan perkembangan seni tradisi, di mana seni tradisi Indonesia sudah berjalan sejak masa prasejarah Indonesia sendiri. Pembabakan yang akan disampaikan di tulisan ini berasal dari tulisan Jim Supangkat dalam seri Indonesian Heritage. Semangat nasionalis dari para seniman-seniman atau pelukis-pelukis Indonesia mulai berkembang sejak adanya politik etis yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa tersebut. Politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menghasilkan semangat nasionalis dari para pelukis yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut menghasilkan perkembangan seni rupa modern Indonesia. Seni rupa Indonesia selanjutnya berkembang dan mencari citra keindonesiaannya dengan tetap mempertahankan teknis seni rupa yang berasal dari Barat. Selama masa kolonial, teknis melukis menjadi salah satu hal yang diturunkan. Sejumlah pelukis di Indonesia lahir, salah satunya adalah Raden Saleh yang berasal dari keluarga bangsawan, yang berhasil diberangkatkan ke Belanda. Perkembangan awal seni rupa modern Indonesia dapat ditinjau dari keberangkatannya ke Eropa untuk belajar melukis. Raden Saleh menjadi pelukis modern Indonesia pertama yang tercatat belajar melukis di Eropa. Ia mengadaptasi gaya natural dan romantis dari Barat. Ia mendapat bimbingan dari pelukis Antonio Payen yang berasal dari Belgia, A. Schellhoff
yang berasal dari Belanda dan juga C. Kruisman yang berasal dari Den Haag. Raden Saleh terkenal dengan kecakapannya dalam melukis potret dan binatang. Lukisan Horace Verne memberi pengaruh besar dalam lukisan Raden Saleh yang kemudian dikenal dengan gaya romantis. Beberapa karyanya ditampilkan dalam Rijksmuseum di Amsterdam. Pada awal abad ke-20, muncul satu generasi seniman yang gemar melukiskan keindahan dari bentang alam Indonesia. Latar langit yang indah, bentang alam yang menyejukkan mata, dan juga tatanan flora yang sangat indah menjadi gambaran yang dilukiskan oleh para seniman-seniman tersebut. Pelukis-pelukis ini kemudian disebut sebagai pelukis Moe Indi, di mana Moe Indi ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang dikeluarkan oleh S. Sujoyono yang nanti akan kita bahas juga. Pelukis-pelukis Moe Indi dikritik oleh S. Sujoyono karena lukisannya yang hanya menggambarkan keindahan dari bentang alam Indonesia. Padahal sebenarnya banyak sekali gejolak sosial yang sedang berjalan pada masa kolonial tersebut. Beberapa di antara pelukis yang masuk ke dalam generasi ini adalah Mas Pir Ngadi, Abdullah Suryo Subroto, dan juga Wakidi. Lukisan-lukisan yang indah ini mungkin menjadi latar belakang dari kenapa anak-anak di Indonesia gemar sekali melukis dua gunung, matahari, sawah, dan bentang alam indah. Gaya lukisan ini sebenarnya dipengaruhi oleh para pelukis kolonial yang pada masa itu mereka melukiskan bentang alam Indonesia yang indah dan dijadikan cindera mata ketika kembali ke negaranya. Dalam tulisannya, Jim Supangkat menyebutkan bahwa lukisan-lukisan ini adalah lukisan yang dangkal, molek, atau cantik, dan sebagai peruntukan wisata. Dalam tulisan yang sama, Jim menyebutkan bahwa hal ini memberikan pengaruh untuk mentalitas kolonial yang kemudian berkembang pada pelukis-pelukis di masa itu. Terlepas dari perdebatan yang ada, sebenarnya para pelukis-pelukis ini telah menggambarkan kemampuan untuk melukis gaya naturalis yang berkembang di Barat. Ketika membicarakan hal ini, kita tidak bisa melepaskannya dari kehadiran Taman Siswa, sebuah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendorong para pemikir untuk berpikir lebih kritis dan menumbuhkan semangat nasionalis. Taman Siswa yang menjunjung keterampilan kesenian berhasil menghasilkan tak hanya pemikir kritis, tapi juga orang-orang yang cakap dalam praktik-praktik seni rupa. Pelukis-pelukis ini kemudian berhasil mewarnai skena seni rupa yang waktu itu masih didominasi oleh para pelukis Belanda. Bahkan mereka berhasil menampilkan karyanya di Batavia Kunstkring, tempat organisasi seni yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Selanjutnya, asosiasi seni pertama di Indonesia lahir, yaitu Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Persagi lahir di salah satu gedung sekolah dasar di Gang Kaji, Jakarta. Persagi didirikan oleh Agus Jaya dan juga S. Sujoyono bersamaan dengan anggota-anggota lainnya yang merupakan pelukis-pelukis di Indonesia. Gerakan ini menjadi pijakan pertama dari gagasan dan juga praktik artistik seni rupa modern Indonesia. Tujuan dari Persagi sebenarnya adalah untuk mencari sintesis dari seni rupa modern yang berkembang di Barat dan juga seni rupa tradisi yang memang sudah ada di Indonesia. Persagi sebenarnya dipengaruhi oleh 3 kondisi utama. Pertama adalah dorongan untuk mencapai kemerdekaan. Kedua adalah kondisi kebudayaan yang dipenuhi oleh pemikiran segar dan juga revolusioner yang hadir di media-media pada masa tersebut. Dan yang terakhir adalah dorongan untuk berpikir kritis dan keterampilan kesenian yang diajarkan di Taman Siswa. Semasa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang berhasil membuat beberapa organisasi yang melibatkan para pegiat seni dan juga budaya di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut adalah Putra dan juga Keimin Bunkashi Dosho. Keimin Bunkashi Dosho merupakan salah satu agenda Jepang membentuk kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Sejumlah seniman Indonesia yang berperan dalam organisasi-organisasi ini adalah S. Sujoyono, Avandi, Hendra Gunawan, Heng Ngantung, dan Muchtar Appin. Selanjutnya, kelompok-kelompok seni mulai bermunculan setelahnya. Dimulai dari pelukis front yang menggambarkan kejadian-kejadian perang, lalu ada kelompok gelanggang yang menghasilkan sebuah manifesto gelanggang yang berbunyi, "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan kami teruskan dengan cara kami sendiri." Pada 1946, muncul Seniman Indonesia Muda atau SIM dan pelukis rakyat yang menghasilkan sejumlah karya anti-kolonial Belanda. Alasan perbedaan pandangan tersebut mendorong Avandi yang selanjutnya diikuti oleh Sutisna, Zaini, Usman Effendi, dan pelukis lainnya untuk membentuk GPI. Selanjutnya, pelukis Indonesia didirikan pada tahun 1950 oleh Kusnadi, Sumitro, dan Sasongko yang sebelumnya tergabung dalam pelukis rakyat.
Pendidikan seni rupa di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1947 di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia atas inisiatif Simon Admiral dan rekanannya. Hari ini kita mengenalnya sebagai FSRD ITB, tapi dulu FSRD ITB diresmikan dengan nama Universitäre Lehrgang voor de opleiding van tekenleraren. yang memiliki arti Lembaga Pendidikan untuk Pelatihan Guru Seni Rupa untuk Sekolah Menengah. Ries Mulder yang kala itu menjadi penyusun dari silabus drawing memberikan pengaruh yang besar kepada murid-muridnya. Selanjutnya pengaruh ini berkembang menjadi satu gaya yang menjadi ciri khas dari murid-murid seni rupa ITB pada kala itu. Ia memperkenalkan gaya kubisme yang melahirkan gaya abstrak geometris dari barat kepada sejumlah muridnya. Kita dapat melihat gaya ini dalam karya-karya pelukis seperti Sri Hadi Sudarsono, Ahmad Sadali, Muchtar Appin, Bud Muchtar, dan Sujoko. Selanjutnya, Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI lahir pada tahun 1950. ASRI didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mencari corak keindonesiaan dan mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia. ASRI dikepalai oleh sejumlah seniman seperti Hendra Gunawan, RJK Tamsi, dan Jaya Ngasmoro. Meski model pengajaran kesenian Belanda diterapkan, berbeda dengan ITB yang kemudian menghasilkan kecenderungan universal, ASRI mementingkan identitas nasional dengan memerhatikan seni tradisional. Gaya figuratif, realis, dan ekspresionis mendominasi dalam karya-karya yang dihasilkan. Selanjutnya, lahir sebuah akademi seni rupa, yaitu Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, yang bertempatan di area Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Didirikan atas mandat Ali Sadikin pada tahun 1968 sebagai wadah untuk seni pertunjukan, seni rupa, dan perfilman. Model pengajaran di IKJ berkisar pada lokakarya dari para seniman. Kepekaan terhadap sekitar dan kecakapan. Nah, itu tayangan video yang Ananda perhatikan tentang perkembangan seni rupa modern Indonesia. Nah, jadi video tadi bahan kita untuk berdiskusi nanti berkelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Sebelum kita duduk berkelompok, siapa yang bisa menjawab berapa periode seni rupa modern di Indonesia? Silakan Pila. Ada 7. Apa aja itu, Pila? Periode seni rupa modern Indonesia ada 7. Yang pertama yaitu periode perintis pada tahun 1826 sampai 1880. Yang kedua yaitu periode Hindia Molek. Yang ketiga periode Persagi. Yang keempat periode pendudukan Jepang. Yang kelima periode pasca kemerdekaan. Yang keenam periode akademi, dan yang terakhir yaitu periode seni rupa modern atau baru. Tepuk tangan untuk Vila. Siapa nama tokoh seniman yang mengawali perkembangan seni rupa modern Indonesia? Siapa namanya? Bagaimana jawabannya? Nah, silakan tepuk tangan. Dari jawaban teman Ananda tadi itu sudah betul sekali. Dan kegiatan selanjutnya kita adalah duduk berkelompok. Duduk berkelompok sesuai yang sudah Bapak bagi tadi ya. Ya, tetap kelompok yang 5 tadi yang kemarin.
diskusi. Ya. Nah, Pak minta kepada Putri Wahyuni untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Dah, silakan Putri maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai periode seni rupa modern Indonesia, yaitunya tentang periode perintis. Periode perintis yaitunya lahir pada tahun 1826 sampai 1880. Perkembangannya diawali oleh pelukis Raden Saleh berkat pengalamannya belajar menggambar dan melukis di luar negeri seperti Belanda. Aliran romantisnya menampilkan karya-karya yang bercerita dahsyat, penuh kegetiran seperti tentang perkelahian dengan binatang buas. Gaya naturalisnya sangat jelas tanpa dalam melukis potret. Disebut sebagai zaman perintis karena merupakan awal dari perkembangan seni lukis modern di Indonesia. Berikutnya adalah ciri-ciri seni rupa periode perintis. Yang pertama adalah bergaya natural dan romantis. Yang kedua, kuat dalam melukis potret dan binatang. Yang ketiga, merupakan awal perkembangan seni lukis modern di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengaruh romantisme Eropa terutama dari Delacroix. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap Putri Wahyuni. Tepuk tangan untuk Putri Wahyuni. Pak minta kelompok selanjutnya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 Pak minta kepada Naswa. Silakan bacakan Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membaca hasil diskusi kami tentang periode Hindia Molek, yaitu masa ini merupakan kelanjutan dari masa perintisan setelah vakum beberapa saat karena meninggalnya Raden Saleh. Kemudian muncullah seniman Abdullah Suryo Subrato dan diikuti oleh anak-anaknya Sujono Abdullah, Basuki Abdullah, dan Trijoto Abdullah. Pelukis-pelukis Indonesia yang lain seperti Pirgadie, Hengantung Suryono, Suharyo, dan Wakidi. Masa ini disebut dengan masa Indonesia jelita karena pelukisnya melukiskan tentang kemolekan atau keindahan objek alam. Pelukis hanya mengandalkan teknik dan bahan saja. Kedua, periode persagi, yaitu pada masa ini di Indonesia sedang terjadi pergolakan bangsa Indonesia berjuang untuk mendapatkan hak yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, terutama hak untuk merdeka dari penjajahan asing. Persagi bertujuan untuk mengembangkan seni lukis di Indonesia dengan mencari corak Indonesia asli. Konsep persagi itu sendiri adalah semangat dan keberanian, bukan sekedar kecakapan melukis, melainkan melukis dengan tumpahan jiwa. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Vila Ruyatul Jannah dari kelompok 3 ingin menyampaikan sedikit materi tentang periode pendudukan Jepang. Baik, yang pertama yaitu sejarahnya. Kegiatan melukis pada masa ini dilakukan dalam kelompok Keimin Bungkasidoso. Tujuannya adalah untuk propaganda pembentukan Kekaisaran Asia Timur Raya. Kelompok ini didirikan oleh tentara Dai Nippon dan diawasi oleh seniman Indonesia Agus Jaya Suminta, Oto Jaya Subanto, Trubus, Hengantung, dan lain-lain. Untuk kelompok asli Indonesia berdiri kelompok Putra yang kepanjangannya Pusat Tenaga Rakyat.
Tokoh-tokoh yang mendirikan kelompok ini adalah tokoh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Khusus yang menangani bidang seni lukis adalah S. Sajojono dan Afandi. Pelukis yang bergabung dalam Putra diantaranya Hendra Gunawan, Sudarso Barli, Wahidi, dan lain-lain. Pada masa ini, para seniman memiliki kesempatan untuk berpameran seperti pameran karya dari Basuki Abdullah, Afandi, Nyoman Ngedon, dan lain-lain. Ciri-ciri dari periode ini yaitu bahan cat terbuat dari pigmen warna yang dicampur dengan lem, dan lukisannya biasanya digambar di atas kain sutra, kertas rami, atau kertas Jepang yang disebut washi. Untuk contoh gambar dari periode ini, teman-teman bisa melihatnya di PowerPoint yang saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari masing-masing kelompok. Yang pertama tadi kelompok 1 yang dibacakan oleh Putri membahas tentang periode perintis. Yang kedua, periode apa tadi, Put? Hindia Molek. Yang kelompok 2 tadi membahas tentang Persagi. Yang selanjutnya kelompok 3 membahas tentang kedudukan Jepang. Nah, sekarang kita sudah di penghujung waktu pertemuan kita pada kali ini. Sebelum pulang, Bapak minta kepada teman yang lain untuk menyimpulkan hasil kegiatan kita untuk hari ini. Pak minta kepada Elsa untuk menyimpulkan ke depan. Silakan, Elsa. Baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah saya dapat, yaitu periode perintis. Perkembangannya diawali oleh pelukis Raden Saleh. Berkat pengalamannya belajar menggambar dan melukis di luar negeri seperti di Belanda, Jerman, Prancis, dia dapat merintis kemunculan seni rupa modern di Indonesia. Corak lukisannya beraliran romantis dan naturalis. Aliran romantisnya menampilkan karya-karya yang bercerita dahsyat, penuh kegetiran seperti tentang perkelahian dengan binatang buas. Gaya naturalisnya sangat jelas tampak dalam melukis potret. Disebut sebagai zaman perintis karena merupakan awal dari perkembangan seni lukis modern di Indonesia. Oke. Tepuk tangan untuk Elsa sudah menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Periode yang pertama yaitu periode perintis. Periode perintis itu perkembangannya diawali oleh pelukis. Siapa namanya? Berkat pengalamannya belajar menggambar dan melukis di luar negeri seperti di Belanda, Jerman, Prancis, dia dapat merintis kemunculan seni rupa modern di Indonesia. Itu pada tahun berapa? 1826 sampai 1880. Oke. Terima kasih Nana. Informasi untuk minggu depan, masing-masing individu akan membawa peralatan tentang praktek kita. Yaitu yang pertama adalah kertas A3, pensil warna, pensil, pengaris, dan sebagainya. Untuk peralatan tersebut nanti akan Pak jelaskan dalam pertemuan minggu depan. Karena sudah penghujung kegiatan, Pak minta ketua kelas untuk bersyukur dan menyiapkan untuk pulang. Silakan ketua kelas. Selesai.